Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Aulia Zaina Disti. Di sini saya akan menjelaskan pembagian wilayah laut beserta yurisdiksinya yang masih berlaku. Yang pertama, ada perairan pedalaman atau internal waters, yaitu perairan yang berada di sisi darat dari garis pangkal laut teritorial. Ini termasuk pelabuhan, teluk, dan muara sungai. Negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman sama seperti wilayah daratannya. Kapal asing tidak memiliki hak lintas di perairan pedalaman kecuali dalam keadaan darurat atau dengan memiliki izin khusus dari negara pantai. Contohnya, jika sebuah kapal asing mengalami kerusakan mesin di dekat pantai dan membutuhkan pertolongan, maka negara pantai dapat mengizinkan kapal tersebut untuk masuk ke perairan pedalamannya. Yang kedua ada laut teritorial atau territorial sea, yaitu wilayah laut yang berjarak maksimum 12 mil laut dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Namun, kapal asing memiliki hak lintas damai. Lintas damai berarti pelayaran harus cepat dan terus-menerus, tidak mengancam kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Kapal selam harus berlayar di permukaan dan menunjukkan benderanya. Contohnya, kapal dagang dari negara lain dapat melintas laut teritorial negara pantai selama pelayarannya, asalkan mereka tidak melakukan aktivitas yang mengancam keamanan negara pantai. Yang ketiga, ada zona tambahan, yaitu wilayah laut yang berjarak maksimum 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan bea cukai, fisikal, imigrasi, atau sanitasi di wilayah atau laut teritorial, serta menghukum pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang terjadi di wilayah atau laut teritorialnya. Contohnya, jika ada kapal asing yang dicurigai menyelundup barang ilegal, negara pantai dapat melakukan pengejaran dan penangkapan di zona tambahan. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu wilayah laut yang berjarak maksimum 200 mil laut di garis pangkal. Di ZEE, negara pantai memiliki yang pertama, hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Ini berarti negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE-nya seperti ikan, minyak, gas, dan mineral. Yurisdiksi terkait pembangunan. Yang kedua, yurisdiksi terkait pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan. Negara pantai memiliki hak untuk membangun dan mengelola pulau buatan, instalasi, dan bangunan di ZEE-nya, seperti platform minyak dan gas, pelabuhan, dan instalasi penelitian. Lalu yang ketiga, yurisdiksi terkait penelitian ilmiah kelautan. Negara pantai memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan penelitian ilmiah kelautan di ZEE-nya. Yang keempat, yurisdiksi terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Negara pantai bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di ZEE-nya. Namun, negara lain tetap memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di ZEE serta kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Contohnya, kapal-kapal asing dapat melintasi ZEE negara pantai untuk tujuan navigasi, tetapi mereka tidak dapat mengeksploitasi sumber daya yang ada di dalam ZEE tersebut tanpa izin dari negara pantai. Lalu, yang kelima, ada landas kontinen atau continental shelf. Landas kontinen sendiri adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan suatu negara pantai. Secara hukum, landas kontinen suatu negara mencangkup dasar laut dan tanah di bawahnya hingga tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil dari laut pangkal jika tepi luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Negara pantai memiliki hak berdaulat atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya.
Hak ini bersifat eksklusif jika negara pantai tidak mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya di landas kontinen. Tidak ada yang dapat melakukannya tanpa persetujuan yang tegas dari negara tersebut. Landas kontinen dapat diperpanjang hingga maksimum 300 mil laut dari garis pangkal atau 100 mil laut dari kedalaman 2.500 meter dengan syarat pengajuan ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB. Contohnya, negara pantai dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas alam yang berada di landas kontinennya, bahkan jika jaraknya lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Yang keenam, laut lepas atau high sea. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZTE, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara. Tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas laut lepas. Semua negara memiliki kebebasan di laut lepas, termasuk yang pertama, kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah. Namun, kebebasan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara lain dan untuk tujuan damai. Contohnya, kapal-kapal dari berbagai negara dapat berlayar di laut lepas untuk tujuan perdagangan internasional, tetapi mereka harus mematuhi peraturan internasional dan tidak melakukan aktivitas yang mengancam keamanan dan lingkungan laut. Yang ketujuh, ada kawasan atau the area, yaitu kawasan adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional. Kawasan dan sumber daya yang dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di kawasan diatur oleh otoritas dasar laut internasional. Contohnya, eksplorasi dan eksploitasi mineral di dasar laut yang berada di luar batas ZTE. Dan landas kontinen negara pantai diatur oleh otoritas dasar laut internasional. Ada aspek penting lainnya di dalam hukum laut internasional. Yang pertama, garis pangkal, yaitu garis yang digunakan sebagai titik awal pengukuran lebar laut teritorial dan zona maritim lainnya. Ada 3 jenis garis pangkal, yaitu garis pangkal normal, garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Lalu ada negara kepulauan, ada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, ada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, ada penelitian ilmiah kelautan, penyelesaian sengketa, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati. Yang ketujuh tadi ada konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati. Yang kedelapan, hak negara tak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.